Berkati kami, baik hambamu yang engkau pakai malam hari ini, maupun segenap umatmu di berbagai tempat yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Biarlah kami sungguh dapat diperlengkapi oleh hikmat daripada ya Tuhan untuk boleh memahami, memaknai firman ini. Sehingga sungguh akan selalu boleh menjadi pegangan hidup kami. Di dalam kami terus menjalani hidup yang engkau anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di sorga, ini kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44 firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itulah firman Tuhan yang kita boleh baca, kita dengarkan bersama, dan kita akan renungkan malam hari ini dalam satu tuntunan tema, bertekun dalam penantian. Bertekun dalam penantian. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu kita sepakat bahwa hal menanti atau menunggu adalah sebuah pekerjaan, sesuatu hal yang membosankan, menjenuhkan. Kadang hal yang kita tunggu, yang kita nantikan, ketika waktu yang misalnya kita sepakati bersama dan sudah sampai pada waktu yang sudah disepakati itu, lalu kemudian yang dinantikan juga belum datang, kadang kita merasa kesal, kadang kita marah. Apalagi dalam menanti yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, minggu ini kita berada pada minggu Advent yang pertama. Sesuai dengan kalender liturgi gerejawi, kita bersama-sama berada pada minggu atau dalam masa Advent, di mana kita mulai minggu ini dalam masa Advent yang pertama, lalu kemudian 4 minggu berturut-turut kita akan menjalani masa Advent ini. Minggu Advent ini atau masa Advent ini juga biasa disebut sebagai masa penantian. Sekali lagi bahwa minggu Advent kadang kita artikan sebagai masa atau minggu penantian. Dua makna yang terkandung dalam masa penantian ini.
Yang pertama bahwa kita bersama berada pada masa di mana kita menanti akan waktu di mana kita akan merayakan, memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang banyak gereja-gereja memulai peringatan itu, perayaan Natal itu dimulai pada bulan Desember. Sudah ada yang biasa melaksanakan ibadah perayaan Natal itu mulai 1 Desember. Dan bahkan kemudian ada yang masih melaksanakan pada bulan Januari. Masa penantian yang pertama, di mana kita bersama-sama boleh mengimani dalam kehidupan kita bahwa Kristus yang kita nantikan telah datang ke dalam dunia ini. Dan di masa-masa sepanjang bulan Desember ini kita melaksanakan perayaan akan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Itu makna yang pertama yang kita bersama lihat dalam Minggu Advent ini. Kemudian yang kedua, kita sedang menanti akan kedatangan Kristus kembali. Kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Itulah makna yang kedua yang sedang dan sementara kita jalani bersama. Kita menanti akan datangnya Yesus kembali. Nah, karena itu sebuah gambaran suasana dalam masa penantian ini seperti yang diingatkan kepada kita dalam bacaan kita malam hari ini, sebuah nasihat untuk bagaimana kita dalam masa penantian, dalam menanti kedatangan Yesus kembali. Bacaan kita malam hari ini diawali dengan melihat ke belakang bagaimana peristiwa pada zaman Nuh. Sebelum air bah itu, orang atau mereka masih diberikan kesempatan boleh menikmati hidup ini, masih bisa makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada peristiwa air bah itu terjadi. Mereka tidak tahu, mereka tidak pernah menyangka bahwa peristiwa itu akan segera datang, yang kemudian pada akhirnya melenyapkan mereka dan tinggal Nuh bersama dengan keluarganya. Demikian pula dengan halnya kedatangan anak manusia yang dikatakan dalam bacaan kita malam hari ini bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahui kapan itu akan terjadi. Dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa kamu tidak akan tahu kapan dia akan datang. Karena itu kita diingatkan untuk bagaimana kita berjaga-jaga. Ayat 42 bacaan kita, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Dia akan datang seperti layaknya seorang pencuri. Seorang pencuri yang ingin masuk ke dalam sebuah rumah, tidak pernah dia memberikan pesan kepada tuan rumah bahwa malam ini atau besok dia akan datang mencuri. Ya, karena kalau dia sudah menyampaikan pasti bahwa tuan rumah sudah akan siap untuk menunggu kedatangan pencuri itu, dan pasti bahwa
pencuri itu tidak akan bisa mencuri, dia tidak akan bisa untuk bereaksi. Demikian juga dengan soal kedatangan Yesus kembali. Firman Tuhan katakan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu hendaknya lah kamu siap sedia. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, yang tidak pernah kita akan sangka-sangka kapan itu akan terjadi. Sehingga kita bersama selalu diingatkan untuk bagaimana kita dalam kesiapan hati kita. Dan inilah makna yang sedang kita renungkan bersama dalam masa penantian kita, juga dalam menjalani masa Advent ini. Gambaran tentang suasana dalam sebuah penantian itu kadang menjadi sebuah hal yang berat untuk kita jalani dalam kehidupan ini, karena ada begitu banyak cobaan, godaan yang menjadi sebuah ujian bagi kita. Apakah kita bisa bersabar? Apakah kita bisa bertahan di dalam masa penantian ini? Atau kita pada akhirnya menjadi orang yang berputus asa, sehingga akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa yang menjadi hal yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan dalam masa penantian ini, dalam kita menanti kedatangan Yesus kembali? Apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi? Sekali lagi pesan firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita untuk bagaimana kita berjaga-jaga dan bagaimana kita mempergunakan waktu kita dengan baik, melakukan berbagai hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap hidup dalam ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak orang yang mungkin sudah merasa bosan, jenuh dalam penantian ini, pada akhirnya meninggalkan Tuhan, melakukan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena sudah merasa capek dan bosan menanti kapan sesungguhnya Yesus datang kembali. Inilah ujian yang sesungguhnya bagi kita dalam masa kita menanti, dalam masa kita menunggu. Apakah kita tetap bertahan atau kita bisa tergoda dengan berbagai ujian, rayuan yang justru pada akhirnya bisa membawa kita hidup jauh dari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Atau mungkin di dalam masa penantian ini kita hanya sibuk dengan berbagai rutinitas kita, berbagai hal yang sesungguhnya tidak bermakna bagi kehidupan kita. Mungkin kita kemudian tidak menyiapkan hati kita, sehingga ketika saatnya Yesus akan datang, barulah kita mengatakan bahwa saya belum siap. Ketika Yesus akan datang, tentu tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya belum siap. Kapanpun, pada saat manapun Yesus akan datang kembali, tentulah hati kita sudah siap untuk menanti kedatangannya kembali. Dan inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam masa penantian ini. Di dalam minggu-minggu Advent
yang sementara kita jalani saat ini bukan hanya dalam kita menunggu akan memperingati dan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita atau perayaan-perayaan Natal, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menanti datangnya Kristus kembali ke dalam dunia ini. Seperti apa yang telah Dia pesankan ketika Dia pergi, bahwa aku akan pergi menyediakan tempat, sehingga kemana aku berada, di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Karena itu, marilah sungguh-sungguh kita mempersiapkan hati kita dan tetap kita berjaga-jaga. Hidup dalam ketekunan, hidup dalam kesetiaan dan kesabaran. Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Marilah bersama kita tetap hidup dengan senantiasa melakukan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji dalam nama Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama pada malam hari ini, yang terus mengajar kepada kita bahwa sekalipun dalam penantian menanti hari kedatangan Tuhan Yesus itu tidak pasti, tapi janganlah kita bosan, jangan kita jemu-jemu untuk terus menanti kapan Ia kembali. Tetap kita tekun dalam penantian itu, sehingga kapan waktu Tuhan datang kita telah siap mempersiapkan hati dan diri kita menghadap kepadanya. Biarlah Roh Kudusnya akan terus menuntun kita sehingga firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini akan mengambil bagian dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dan pedoman untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat saat ini, kita angkat satu pujian, Sentuh Hatiku. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir
Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita malam hari ini. Beberapa pokok doa kita malam hari ini. Pertama ada anak kekasih kita Putri yang sementara dirawat di rumah sakit Elim. Bapak Rumbu Padang yang sementara dalam pemulihan setelah dia sempat dirawat di rumah sakit. Juga ada Bapak Rono yang juga dalam masa pemulihan. Anak kekasih Rafael yang masih dirawat di rumah sakit Elim, Bapak Indah dalam masa pemulihan, dan kita mendukung dalam doa rencana operasi Ima Andi Lolo pada tanggal 8 Desember yang akan datang, dan juga Ibu Yudit dalam masa pemulihan, Ana Gafa dalam masa terapi, Nenek Vian di Makassar, Ibu Marnita dalam masa pemulihan, Mama Monda dalam menjalani masa terapi, Bapak Yusuf Udaran Randesalu dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi batu ginjal, dan juga kita mendukung dalam doa adik-adik kita mahasiswa IAKN yang akan berangkat KKL, dan kita mendukung dalam doa untuk proses kelahiran cucu ketiga dari Bapak Penatua Abraham Umbas dan keluarga. Juga mendoakan anak kekasih Ine Pelangi yang akan mengikuti tes CPNS tahap kedua, juga Irfantri yang telah mengikuti tes CPNS di Manado, Tuhan kiranya memberkati. Dan kita mendukung dalam doa keluarga yang berduka, ada keluarga almarhum Bapak Daud Pongsapan, keluarga almarhumah Ibu Berta Bara, keluarga almarhumah Tante Kori, dan juga tante dari Bapak Nurdin. Dan juga kita mendukung dalam doa ujian semester yang akan diikuti oleh anak-anak kita dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Syukur ya Tuhan, malam hari ini waktu yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami dalam kami boleh beribadah secara virtual melalui program Lentera Malam ini. Kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah firman ini sungguh-sungguh kami boleh maknai dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, di dalam kami menjalani masa penantian untuk kedatangan Kristus kembali, dan juga dalam masa Advent ini di mana kami menanti dan kami akan merayakan akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang terus menuntun kehidupan kami, memberikan hikmat bagi kami ya Tuhan, bagaimana kami tetap tekun dalam masa penantian ini. Secara khusus dalam kami menanti kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini, biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kehidupan ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, melalui syafaat kami pada malam hari ini, kami datang mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami, baik yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang dirawat di rumah, sedang dalam masa pemulihan. Secara khusus Tuhan, kami datang menopang dalam doa anak kekasih kami Putri yang sedang dirawat di rumah sakit Elim, saudara kasih kami Bapak Rumbu Padang dalam pemulihan, juga Bapak Rono yang juga dalam masa pemulihan setelah mereka dirawat di rumah sakit. Anak kekasih kami Rafael yang masih juga dirawat di rumah sakit. Orang tua kasih Bapak Indah dalam masa pemulihan, dan juga rencana operasi Imandi Lolo yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember yang akan datang. Juga Ibu Yudit dalam masa pemulihan, Ana Gafa dalam masa terapi, juga orang tua kasih kami Nenek Vian di Makassar, juga orang tua kasih kami Ibu Marnita dalam masa pemulihan, Mama Monda dalam masa terapi, orang tua kasih kami Bapak Yusuf Udaran Tesalu dalam masa pemulihan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit, di rumah masing-masing,
Berkati semua yang mereka terima Tuhan. Perawatan dari dokter, para medis, obat-obatan, makanan, minuman. Biarlah harapan kami mereka boleh sembuh dan pulih dari sakit penyakit. Berikan kekuatan iman pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, senantiasa berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu bahwa Engkau mengasihi mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga mereka senantiasa tetap hidup dalam pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang berdoa kepada-Mu bersama dengan beberapa anak-anak kami, mahasiswa YKN yang akan berangkat mengikuti KKL. Berkati segala persiapan mereka Tuhan. Berkati ketika mereka boleh melaksanakan KKL dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah dengan penuh ketekunan mereka boleh menjalani masa KKL ini dengan baik. Juga kami datang menopang dalam doa untuk proses kelahiran cucu ketiga dari Bapak Penatua Abraham Umbas. Berkati semuanya Tuhan, biarlah proses kelahiran cucu yang mereka rindukan dalam kehidupan keluarga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa Tuhan yang campur tangan dalamnya, sehingga anak kasih kami yang akan boleh menjalani proses kelahiran ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga datang mendoakan anak kekasih kami Inde Pelangi yang akan mengikuti tes CPNS, dan juga Irfantri yang telah mengikuti tes CPNS tahap kedua di Manado. Tuhan berkati segala persiapan mereka. Tuhan memberikan hasil yang terbaik bagi mereka, sehingga harapan bersama dengan keluarga bahwa mereka boleh diterima melalui tes ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemungkinan yang terbaik bagi mereka melalui segala perjuangan dari anak-anak kami. Bapa di surga, juga kami datang menopang dalam doa beberapa keluarga kami, jemaat-Mu yang saat ini dalam duka karena ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Bersama dengan keluarga almarhum Bapak Daud Pongsapan, keluarga almarhumah Ibu Berta Bara, keluarga almarhumah Tante Kori, tante dari Bapak Nurdin, bersama dengan segenap keluarga. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka. Secara khusus Tuhan, kami datang mendoakan untuk rencana pemakaman almarhum Obed Sangka yang akan dilaksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Tuhan berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalamnya. Biarlah sungguh mereka merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam duka yang sedang mereka alami saat ini, memberikan kekuatan iman pengharapan. Secara khusus Tuhan, untuk proses pemakaman bagi almarhum Obed Sangka, kami percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, semua karena berkenan-Mu ya Tuhan. Juga kami mendoakan anak-anak kami yang sementara dan bahkan akan menghadapi ujian semester. Berkati segala persiapan bagi anak-anak kami ya Tuhan, berikan yang terbaik bagi mereka. Biarlah kiranya mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik demi untuk masa depan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa bagi umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dalam berbagai pergumulan, dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Secara khusus Tuhan, di beberapa tempat mereka yang mengalami bencana alam, longsor, banjir, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang sedang mereka alami saat ini, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan boleh memakai setiap orang untuk saling meringankan beban yang dialami oleh saudara-saudara kami oleh karena berbagai hal yang sedang mereka alami saat ini, sehingga sungguh mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, berkati Tuhan. Biarlah kiranya sungguh-sungguh tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membangun bangsa negara ini. Kami berdoa bagi segenap umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam mempersiapkan diri, dalam menyambut dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Berkati Tuhan untuk ibadah-ibadah perayaan Natal yang akan mereka boleh laksanakan. Tuhan senantiasa memberikan rasa aman bagi mereka. Tuhan menjaga, biarlah
ketika mereka boleh melaksanakan ibadah-ibadah perayaan Natal, mereka sungguh merasakan sukacita karena kasih, karena perkenan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang Engkau boleh pakai dalam ibadah secara virtual malam hari ini, baik sebagai host, sebagai pengiring puji-pujian, dan juga hamba-Mu yang boleh menyampaikan pujian persembahan kepadamu, bahkan segenap kru Lentera Malam. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan kami malam hari ini. Apa yang kami boleh nyatakan ya Tuhan sebagai bagian dari pelayanan kami, yang boleh kami nyatakan bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat, yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah malam hari ini. Kehidupan kami Tuhan malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang terus menjaga, melihara kehidupan kami. Ketika kami akan beristirahat, Engkau menjaga kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tidur dengan tenang. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda yang boleh memimpin kita dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Tuhan terus memberkati dalam keluarga, dalam tugas tanggung jawab, dalam pelayanan selanjutnya. Dan juga kepada kedua saudara dan saudari kita, Astrid bersama Melvin yang boleh memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini. Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Dan kepada semua tim Lentera Malam yang boleh mempersiapkan ibadah kita saat ini, kiranya dalam tugas tanggung jawab selanjutnya Tuhan terus memberkati. Juga kepada kita semua yang boleh hadir, boleh mengikuti ibadah ini, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat malam kepada Yakobus P, Adolfina Pasang, Daud Barung, Margareta Lete, Delviani Meliane Balik, Septianus Sape, Amelia Petra, Alexander Payung, Noprianti Mariana Langsa, Gayus Lebang, Natalia Datu Liling, Justin Sampe, Asmin Rante, Yudia Atang, Reinar Prasetyo, Hiskianus Simak, Yusi, Dina Parapak, Freddy Balapadang, Nelly Paliling, David Lino, Albar, Risber Tapingo, Rai S. Aumbas, Atasasta, Sardis Paturanan, Yusuf Udarande Salu, Ferry Layuk, Abdi Tara, Martina Sampai Kombang, Simon Malewa, Melianus, Vin, Hermin Bane Paripung, Rio Ritapakan, Julise Napitupulu. Dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak kami sebutkan namanya, kami juga mau menyapa Bapak Ibu, selamat malam. Dan kiranya melalui ibadah kita saat ini kita terus diberkati oleh Tuhan. Dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menyapa Bapak Ibu ada penyebutan atau kami keliru dalam menyebutkan nama Bapak Ibu, kami memohon maaf. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat memasuki bulan Desember, bulan yang penuh sukacita dalam merayakan atau memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Kiranya kita menjalani bulan Desember ini dengan penuh suasana sukacita, damai selalu kita rasakan. Kita terus mendukung Lentera Malam ini atau channel Solideo Rantepao dengan cara untuk menekan tombol subscribe dan juga membagi-bagikannya kepada kerabat kita, kepada keluarga, kepada teman-teman kita, sehingga melalui program ini banyak kita jangkau, orang yang kita jangkau, dan terus merasakan berkat pemeliharaan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian, kunyanyi haleluya. Dan selesainya pujian ini, berakhirlah rangkaian ibadah kita. Kami menyapa Bapak Ibu, selamat malam, selamat melanjutkan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat, ajaib